Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Rena Mustari Mokoginta selaku dosen pengampu pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Dan saya Fahmi Amran, saya sebagai moderator yang akan memimpin berjalannya diskusi kita pada video kali ini. Di sini saya ditemani oleh pemateri saya, ada Mas Nawahab, Fahria Naim, Fauzan Afandi, Munira Hadi, Irfantia Majid, Nurul Safina S. Anwar, Nifsatari Andini Haidi, Irmani Syauta, dan Raudini Pasimanyeko. Dan kami dari kelompok D. Baik, pada video kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai pelaporan segmen dan interim. Tanpa lama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri saya untuk memaparkan materinya. Kepada teman-teman, mohon nyimak videonya ya. Langsung saja di sini untuk materi yang pertama ada pelaporan segmen. Sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan sedikit terkait pelaporan untuk segmen. Apa sih pelaporan untuk segmen? Pelaporan untuk segmen adalah suatu metode pelaporan keuangan yang membagi laporan keuangan perusahaan menjadi beberapa segmen atau bagian yang paling lebih kecil dan lebih spesifik. Adapun laporan untuk segmen diverifikasikan ke produk baru dan pasar multinasional selama tahun 1990-an, menciptakan kebutuhan untuk informasi yang terpisah dari masing-masing segmen atau komponen perusahaan. Perusahaan yang besar terdiverifikasikan dapat dilihat sebagai sebuah portofolio aset yang beroperasi sebagai divisi atau entitas anak yang seringkali memiliki cakupan multinasional. Berbagai komponen perusahaan besar dapat mempunyai tingkat keuntungan yang berbeda, tingkatan dan jenis rasio yang berbeda, dan kesempatan untuk tumbuh yang berbeda. Permasalahan untuk akuntan adalah bagaimana mengembangkan dan mengungkapkan informasi yang diperlukan untuk mencerminkan perbedaan mendasar tersebut. Pembahasan berikut yang menyajikan standar akuntansi untuk pelaporan komponen operasi, kegiatan usaha luar negeri, dan pelanggan utama dari suatu entitas. Lanjut, isu akuntansi pelaporan segmen. Pada tahun 1997, DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tentang pelaporan informasi keuangan segmen. PSAK ini sudah direvisi 2 kali. Pertama pada tahun 2000 dengan mengadopsi IAS 14 revisi 1997 dan mengubah judul menjadi pelaporan segmen. Kedua, sesuai dengan program konvergensi IFRS, DSAK merevisi PSAK 5 pada tahun 2009 berdasarkan pada IFRS 8 mengenai segmen operasi. Kemudian DSAK telah menyesuaikan atas PSAK 5 tentang segmen operasi pada tahun 2014. Pernyataan ini diaplikasikan untuk laporan keuangan dari entitas dan laporan keuangan konsolidasian ke kelompok usaha dengan entitas induk. Materi selanjutnya yaitu informasi tentang segmen operasi. Banyak entitas terverifikasi melalui beberapa lini bisnis. Setiap lini dapat mempunyai faktor komportatif yang unik, dapat bereaksi secara berbeda terhadap pembahasan lingkungan ekonomi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar seperti Johansson beroperasi dalam beberapa lini utama, yaitu konsumsi informasi dan profesional. Produk-produknya termasuk lensa kontak sekali pakai, produk bayi, peralatan bedah, terapi antibodi, serta obat demam dan flu. Ada 2 informasi tentang segmen operasi. Yang pertama itu mendefinisikan segmen dilaporkan. 2. Pelaporan informasi segmen. Sekian dari saya. Nah, saya Mas Nawahab, saya akan melanjutkan materi mengenai mengidentifikasikan segmen dilaporkan. Nah, proses penentuan segmen operasi dilaporkan reportable operating segment yang terpisah, yaitu segmen di mana pengungkapan tambahan yang terpisah harus dibuat berdasarkan spesifikasi manajemen atas segmen operasi yang digunakan secara internal untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja operasi perusahaan. Nah, kemudian adapun ambang batas kuantitatif 10%. Nah, DSAK menetapkan 3 aturan signifikan 10% untuk menentukan segmen operasi mana yang harus dilaporkan informasi secara terpisah. Pengungkapan terpisah tersebut diperlukan
untuk segmen yang memenuhi setidaknya salah satu dari pengujian berikut. Pertama yaitu pendapatan yang dilaporkan dari segmen, termaksud penjualan pelanggan eksternal dan penjualan atau pengalihan antara segmen adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari seluruh segmen operasi. Nah, dan yang kedua yaitu jumlah absolut dari laba rugi yang dilaporkan dari segmen adalah 10% atau lebih dari jumlah yang lebih besar dari jumlah absolut. Nah, gabungan laba yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang tidak melaporkan kerugian dengan gabungan kerugian yang dilaporkan dari seluruh segmen operasi yang melaporkan kerugian. Nah, kemudian yang ketiga itu memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Nah, kemudian PSAK 5 menyatakan bahwa pengungkapan segmen harus memasukkan pengukuran laba rugi segmen dilaporkan. Oleh karena itu, laporan tersebut akan sama dengan yang digunakan untuk bertujuan pengambilan keputusan internal. Beberapa perusahaan mengalokasikan beberapa operasi yang timbul dari fasilitas yang dipergunakan bersama seperti gudang umum. Perusahaan lain dapat mengalokasikan biaya-biaya seperti biaya bunga segmen tertentu. Nah, apapun yang digunakan dalam tujuan pengambilan keputusan untuk mengukur laba rugi segmen operasi harus dilaporkan dalam pengungkapan eksternal. Ada juga pelaporan informasi segmen. Nah, pengungkapan khusus yang diharuskan untuk setiap segmen dilaporkan dijelaskan dalam PSAK 5. Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis di mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas beroperasi. Nah, kemudian ada juga mengidentifikasi segmen dilaporkan. Nah, fokus dalam PSAK 5 adalah menyediakan pengguna laporan keuangan dengan informasi di mana mereka dapat menentukan risiko dan potensi imbal hasil entitas dengan menggunakan baris informasi yang sama sebagaimana digunakan oleh manajemen perusahaan. Tentunya risiko dalam menjalankan bisnis di satu negara cukup berbeda dengan risiko menjalankan bisnis di negara. Entitas multinasional besar saat ini memiliki operasi di banyak negara dan pasar luar negeri. Nah, PSAK 5 menyatakan bahwa entitas harus melaporkan informasi secara terpisah berkaitan dengan setiap segmen operasi diidentifikasi melebihi ambang batas kuantitatif. Nah, selain itu, PSAK 5 juga mengharuskan pengungkapan seluruh entitas mengenai informa, produk, dan jasa, wilayah geografis, dan pelanggan utama. Perusahaan harus melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal. Nah, yang pertama yaitu untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok dari produk dan sejenisnya. Nah, dan yang kedua yaitu yang dialokasikan kepada negara domisili entitas dan seluruh negara asing secara totalitas di mana entitas memperoleh pendapatan. Perusahaan juga harus menyediakan informasi mengenai tingkat ketergantungan pada pelanggan utamanya, yaitu apabila pendapatan dari transaksi dengan pelanggan eksternal tunggal sebesar 10% atau lebih total pendapatan perusahaan. Oke, baik, saya Munira Hadi akan melanjutkan pemaparan materi kami yaitu pelaporan keuangan interim. Laporan keuangan interim atau Interim Financial Report yang mencakup periode kurang dari 1 tahun, menyediakan informasi tepat waktu mengenai kemajuan entitas sepanjang tahun tersebut. Laporan keuangan interim bisa untuk 1 minggu, 1 bulan, triwulan, atau beberapa triwulan. Banyak perusahaan menyusun laporan keuangan bulanan untuk tujuan manajemen internal. Perusahaan publik diwajibkan untuk mempublikasikan laporan triwulan dan reaksi pasar saham yang cepat terhadap rilis publik mengenai informasi triwulan tersebut, menunjukkan bahwa para investor dan pengguna laporan keuangan lainnya mengamati dengan cermat laporan ini. Baik, materi selanjutnya yaitu format laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim minimum mencakup komponen sebagai berikut. Yang pertama, laporan posisi keuangan ringkas. Yang kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ringkas baik digabung maupun dipisah. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas ringkas.
Yang keempat, laporan arus kas ringkas. Dan yang kelima, catatan penjelasan tertentu. PSAK 3 menyatakan bahwa entitas bisa mengumumkan baik laporan keuangan lengkap ataupun laporan keuangan ringkas pada pelaporan keuangan interimnya. Namun, OJK mensyaratkan bahwa entitas harus mengumumkan laporan keuangan yang lengkap. Baik, langsung saja kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu permasalahan akuntansi. Jadi, laporan keuangan interim ini menimbulkan beberapa persoalan pengukuran teknis dan konseptual untuk seorang akuntan. Sebagian besar persoalan tersebut berpusat pada konsep akuntansi, periodisasi, dan pembagian periode tahunan ke dalam periode interim. Jadi, laporan keuangan interim ini berisi laporan keuangan untuk beberapa periode yang kurang dari 1 tahun, mencakup laporan bulanan, laporan kuartalan, atau bagian lain dari periode 1 tahunan. Kemudian, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi ini sendiri telah menerbitkan PSAK 3 mengenai laporan keuangan interim. Standar ini memecahkan sebagian permasalahan akuntansi substantif yang terkait dengan laporan interim. Jadi, laporan 3 kuartalan pertama dari beberapa perusahaan menunjukkan laba signifikan untuk tahun berjalan. Kemudian, penyesuaian arbiter dan hal-hal yang diragukan pada kuartalan keempat, merekonsiliasi kerugian aktual untuk tahunan tersebut. Nah, kemudian dalam permasalahan akuntansi ini ada pertama, pandangan deskriptif versus pandangan integral dari pelaporan interim. Jadi, terdapat 2 pandangan berbeda mengenai pelaporan interim sebelum dikeluarkannya PSAK 3. Nah, teori deskriptif pelaporan interim ini atau Discrete Theory of Interim Reporting memandang setiap periode interim sebagai periode akuntansi dasar yang harus dievaluasi seakan-akan periode tersebut merupakan periode akuntansi tahunan. Kemudian yang kedua ada pengaturan akuntansi tentang pelaporan interim. Jadi PSAK 3 menstandarisasi penyusunan dan pelaporan pada laporan interim laba rugi komprehensif interim. Nah, peraturan tersebut mendefinisikan elemen laba rugi dan pengukuran biaya atas dasar interim. Pengaturan tersebut juga memberikan panduan untuk perlakuan akuntansi atas divestasi pos luar biasa, transaksi yang tidak biasa terjadi ataupun tidak sering terjadi, serta liabilitas kontingensi pada laporan keuangan interim. Saya akan menjelaskan tentang standar pelaporan untuk laporan interim laba rugi komprehensif. Bentuk laporan interim laba rugi komprehensif sama dengan bentuk laporan laba rugi komprehensif tahunan. Ada beberapa dalam pengukuran komponen spesifik mengenal laba rugi karena periode waktu yang lebih pendek. Secara umum, standar akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan interim sama dengan yang digunakan untuk laporan keuangan tahunan. Walaupun PSAK 3 memberikan bentuk teknis untuk mengukur dan melapor secara interim. Yang pertama, pendapatan, kedua, beban pokok penjualan dan persediaan, yang ketiga, biaya dan beban lain-lain. Yang keempat, akuntansi untuk pajak penghasilan dan pajak penghasilan dalam periode interim. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan akuntansi dalam periode interim, yang mana PSK 25 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan menyebutkan perubahan akuntansi ada 3 kategori, yaitu yang mana yang pertama adalah perubahan kebijakan akuntansi, selanjutnya yang kedua perubahan estimasi akuntansi, dan yang ketiga adalah kesalahan periode sebelumnya. Nah, jadi yang pertama adalah perubahan kebijakan akuntansi dalam penerapan retrospektif, yang mana dalam kebijakan akuntansi perubahan hanya dapat dilakukan jika diserahkan oleh PSAK atau memberikan informasi yang lebih relevan dan handal.
Nah, jadi penerapan retrospektif merupakan kebijakan akuntansi baru yang diterapkan pada semua laporan keuangan periode sebelumnya, seolah-olah kebijakan tersebut telah dilakukan sejak awal. Ini termasuk laporan keuangan tahunan dan interim. Nah, jadi contoh dari perubahan interim di atas adalah perubahan dari metode yang persediaannya rata-rata tertimbang ke FIFO. Harus diterapkan retrospektif pada semua periode sebelumnya. Jadi pengaruh perubahan di atas mempunyai pengaruh langsung diakui pada periode perubahan, sementara pengaruh tidak langsung, misalnya kas dilaporkan pada periode mendatang. Nah, poin kedua adalah perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini yang prospektif. Jadi, estimasi akuntansi perubahan yang disebabkan oleh informasi baru dan hanya diterapkan secara prospektif ke depan. Nah, jadi penerapan prospektif kebijakan ini merupakan akuntansi baru yang diterapkan pada transaksi dan peristiwa yang terjadi setelah perubahan kebijakan. Dampak perubahan hanya diakui pada periode berjalan dan periode mendatang. Jadi, contoh dari perubahan estimasi, penyisihan piutang tidak ditagihkan yang disebabkan oleh informasi terbaru. Nah, jadi perubahan penyusutan ini amortisasi dan deflasi. Jika ada perubahan metode penyusutan, amortisasi atau deflasi ini akibat informasi baru, misalnya pola penggunaan aset yang berbeda, dan perubahan ini dianggap sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diterapkan prospektif. Nah, poin selanjutnya atau poin terakhir adalah kesalahan periode sebelumnya, yang mana standar yang berlaku menyatakan bahwa sebuah koreksi atas kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bukanlah perubahan estimasi akuntansi, dan entitas yang harus menyajikan kembali laporan keuangan yang telah disajikan sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan pada laporan tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pelaporan segmen dan interim. Selanjutnya, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kepada teman kelompok saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Saya Poyan Novandi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari masing-masing kelompok. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Hamid dari kelompok A dengan bunyi pertanyaan, apa saja kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan segmen dalam pelaporan? Nah, kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan segmen dalam pelaporan meliputi yang pertama demografi, dan yang kedua geografi, yang ketiga psikografi, yang keempat perilaku, yang kelima ekonomi, yang keenam kebutuhan dan preferensi, yang ketujuh fase siklus hidup. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Cici Sangaji dari kelompok B dengan bunyi pertanyaan, jika terdapat segmen yang tidak memenuhi kriteria sebagai segmen operasi yang dilaporkan, bagaimana cara pelaporannya? Jika terdapat segmen yang tidak memenuhi kriteria sebagai segmen operasi yang dilaporkan, segmen tersebut harus dilaporkan sebagai segmen yang dihentikan atau discontinued segmen, atau tidak dilaporkan sama sekali, tergantung pada kebijakan yang berlaku. Penyajian informasi harus mengikuti standar akuntansi yang relevan seperti PSAK atau IFRS yang mengatur pelaporan segmen operasi. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Stevina Werang dari kelompok C dengan bunyi pertanyaan, apakah perusahaan harus melakukan perhitungan fisik setiap penyusunan laporan keuangan interim sehingga penyajian dan persediaan menjadi lebih akurat? Jelaskan bagaimana perhitungan persediaan akhir untuk laporan interim. Perusahaan tidak harus melakukan perhitungan fisik setiap penyusunan laporan keuangan interim, tetapi perusahaan harus memastikan bahwa persediaan yang dilaporkan akurat. Untuk perhitungan persediaan akhir dalam laporan interim, perusahaan
dapat menggunakan metode estimasi atau perhitungan berdasarkan data yang tersedia, menggunakan persediaan awal ditambah pembelian dan mengurangi penjualan atau penggunaan selama periode interim. Jika diperlukan, perusahaan dapat melakukan perhitungan fisik pada akhir periode untuk memastikan ketetapan angka yang dilaporkan. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Sahrul Sahamrin dari kelompok E dengan bunyi pertanyaan, keputusan seperti apa yang akan diambil oleh pemangku kepentingan terkait laporan keuangan interim yang dikeluarkan oleh anak perusahaan tersebut. Jadi pemangku kepentingan akan mengambil keputusan terkait laporan keuangan interim anak perusahaan untuk evaluasi kinerja, keputusan investasi, penyesuaian pendanaan, dan perubahan strategi operasional, tergantung pada hasil laporan yang menunjukkan kinerja keuangan dan prospek anak perusahaan. Yang berikut saya akan menjawab pertanyaan dari Carolina Ewi dari kelompok F dengan bunyi pertanyaan, apa hubungan antara ketentuan DSAK untuk pengungkapan berbasis segmen dan pusat laba atau profit center pada perusahaan. Jadi ketentuan DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan untuk mengungkapkan berbasis segmen mengatur perusahaan untuk menyajikan informasi keuangan terpisah berdasarkan segmen operasi yang relevan. Sementara itu, pusat laba atau profit center adalah unit dalam perusahaan yang bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya, dan biasanya dianggap sebagai segmen dalam pengungkapan. Hubungannya terletak pada kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan segmen yang biasanya mencakup pusat laba, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja dan aliran pendapatan perusahaan. Baik, itulah jawaban-jawaban dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mohon maaf apabila jawaban kami belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Baik, lebih dan kurangnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.